A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan sebelumnya terima kasih buat Kak Yusni karena telah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali cerita ini kepada teman-teman. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sepeninggalnya ibu, aku dipinta oleh kedua kakakku pulang ke kampung, meneruskan usaha kilang padi milik keluarga, dan ada berpuluh petak sawah. Kedua kakakku tidak bisa karena mereka dinas dan sudah mempunyai keluarga masing-masing di luar kota. Hanya aku yang masih sendiri. Aku anak satu-satunya perempuan di keluarga kami. Terpaksa berhenti bekerja di Jakarta sebagai kasir di salah satu minimarket. Di antara kakakku yang lain, memang aku sendiri yang tidak ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Aku ingin hidup mandiri dan bekerja menghasilkan uang dengan jerih payahku sendiri. Keputusanku sempat ditentang ibu habis-habisan karena aku diharapkan akan menjadi seperti dia, jadi juragan yang disegani di kampung kami. Tapi untuk apa? Aku bukanlah orang yang senang dipandang oleh orang lain. Aku lebih senang bekerja dengan kerja kerasku sendiri, bukan menikmati hasil orang tua dan tinggal melanjutinya. Tapi mau apa lagi? Kalau tidak diterusi, kedua kakakku akan marah. Ibu pun sudah membuat surat wasiat jauh sebelum dia meninggal agar aku bisa meneruskan jejaknya. Semenjak kepulanganku ke kampung, ada hawa yang tak biasa. Aku tidak betah di rumah. Aku juga jarang ke kilang padi untuk melihat perkembangan usaha kami. Aku lebih senang berjalan-jalan, menikmati hamparan padi yang menguning, dan duduk di pondok kecil. Ingatanku melayang pada 12 tahun silam ketika bapak masih hidup. Beliau adalah orang yang ramah dan baik terhadap siapapun, walau kami hidup susah. Setelah meninggalnya bapak, perekonomian kami semakin sulit. Ibu pun bekerja banting tulang menyekolahkan kedua kakakku. Kami tak pernah tahu ibu bekerja apa waktu itu. Pokoknya seminggu sekali, ibu pulang membawakan uang yang sangat banyak hingga bisa mempunyai apapun, seperti sekarang ini. Kedua kakakku tinggal menikmati saja. Aku yang penuh curiga selalu meragukan ibu. Betapa tidak, wajah ibu yang dulu kusam dan mulai timbul garis-garis penuaan, seakan sirna semenjak bekerja. Tubuhnya pun yang dulu berisi menjadi aduhai pas selebriti luar negeri. Meski sudah mempunyai usaha, ibu masih tetap bekerja entah di mana, yang katanya tempat menghasilkan uang banyak. Sering aku bertanya, tapi tak ada jawaban darinya. Sampai suatu hari, aku menuduhnya menjadi wanita penghibur. Tamparan keras ia daratkan ke wajahku dengan geram. Tapi dia tetap tidak menjelaskan apa pekerjaannya. Kematian ibu juga misterius. Mas Wawan, kakak pertamaku, yang menemukannya dalam keadaan mengenaskan. Mayat ibu mengering dengan mata melotot di atas ranjang. Kata orang kepercayaan ibu, Bang Dullah, malam sebelum ibu ditemukan meninggal, ibu kami masih terlihat segar bugar. Hanya saja dia gelisah.
sudah diotopsi jenazahnya agar menemukan sesuatu terkait kematian ibu yang tidak wajar. Dokter pun heran, tidak ada tanda-tanda penganiayaan di jasad ibu, yang seperti orang lain duga kalau ibu tewas karena dibunuh. Kami bertiga berusaha ikhlas agar ibu tenang di sana dan menganggap kematian ibu adalah karena ilmu hitam yang dikirimkan seseorang. Entah itu benar atau tidak, kami berusaha mengikhlaskan kepergian ibu untuk selamanya. Singkat cerita, malam ini sudah malam ke-7. Aku berada kembali ke rumah. Juga malam ke-7, rumah ini tanpa ibu. Suasana sepi, bercahayakan temaram lampu di tiap sudut ruang. Rumah berlantai 2 dengan arsitektur bangunan klasik. Sunyi dan senyap. Hanya ada aku sendiri di rumah. Asisten rumah tangga yang biasa bekerja pada ibu pulang ke rumah masing-masing di setiap sore dan kembali esok harinya. Aku tak dapat tidur setelah berusaha memejamkan mata berkali-kali. Akhirnya aku duduk, bersandar di kepala ranjang, sambil memainkan ponsel, berharap aku bisa mengantuk. Mata yang mulai berat karena lama menatap layar ponsel akhirnya terbuka sempurna yang semula sempat menyempit. Aku meninggalkan ponsel di dalam kamar dan keluar ke ruang depan, hendak membukakan pintu. Semakin aku mendekat ke arah pintu, ketukannya begitu kuat. "Iya sebentar," kataku yang berjalan sambil mengucir rambut. "Iya, sabar." Tanganku memutar kunci dan pelan membuka daun pintu. Mataku mengedar keluar hingga aku membuka sepenuhnya pintu. Tidak ada siapapun. Perasaanku jadi tak karuan. Bulu kuduk merinding. Hawa dingin tiba-tiba menusuk tubuh. Gegas aku menutup kembali pintu dengan jantung yang berdetak tak karuan. Tak ada satupun orang di luar sana. Aku pun tak salah dengar jika tadi ada yang mengetuk pintu. Siapa yang mengetuk tadi ya? Gumamku dalam hati. "Ibu," jawab seseorang dari luar sana. Singkat cerita, "Mbak Maya kok melamun?" tanya Mbok Jani yang baru saja tiba dari pintu belakang. Wanita itu tersenyum sambil menenteng tas yang berisi belanjaan untuk dimasak hari ini. "Gak apa-apa Mbok." Aku bangkit dari meja makan dan berlalu ke dalam kamar. Gara-gara mendengar suara ibu tadi malam, kuputuskan untuk tidur di kamar atas. Setidaknya aku bisa mengabaikan suara ketukan misterius itu lagi. Pikiranku masih melayang, memikirkan kejadian aneh tadi malam. Aku terpaksa kembali menghempaskan tubuh di atas ranjang, mencoba memejamkan mata. Padahal ku tahu hari sudah pagi, tapi aku masih mengantuk. Rasanya tak puas tidurku semalam. "Mbak," panggil Mbok Jani dari luar. "Masuk Mbok." Mbok Jani terlihat begitu gugup ketika berhadapan denganku. Sama seperti dia berhadapan dengan ibu dulu. Wanita parubaya itu seakan bicara hati-hati denganku. Mungkin dia mengira aku seperti ibu yang ketus pada asisten rumah tangga kami. "Kenapa Mbok?" tanyaku pelan. "Itu Mbak, di luar ada Bang Dullah. Dia menyuruh Mbak ke kilang sekarang juga karena ada masalah di sana." "Masalah gimana Mbok?" "Gak tahu Mbok Jani Mbak." "Ya sudah, aku mandi dulu.
Suruh Bang Dullah nunggu. Mbak. Mbok Jani segera keluar. Aku pun beralih ke kamar mandi, membersihkan diri. Kukenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan celana hitam panjang, sedikit memoleskan bedak dan lipstik berwarna nude sebagai riasan. Aku hanya membawa tas lempang berukuran kecil yang hanya memuat ponsel saja. Sesimpel itu aku bergaya. Aku menemui Bang Dullah yang sudah menunggu di teras depan. Sadar aku sudah siap untuk ikut, Bang Dullah membukakan pintu mobil untukku. Biar aku saja, Bang. Ini kan sudah tugas saya, Mbak. Tapi aku gak mau diperlakukan seperti ibu. Kalau bisa, kita naik motor saja. Baik, Mbak. Bang Dullah mengeluarkan motor metik dari garasi. Aku dibonceng oleh pria yang sudah menjadi kaki tangan ibu selama 5 tahun itu untuk sampai ke perkilangan padi. Setibanya, semua pekerja menunduk padaku. Mereka terlihat begitu hening. Aku heran, kenapa mereka bisa begitu segan kepadaku. Seorang kakek membuat aku tergerak mendekatinya. Kakek itu seperti ketakutan ketika aku menatapnya lamat. Tanganku menepuk bahunya pelan. Si kakek langsung gemetaran. Maaf, Mbak, saya akan bekerja keras lagi. Tolong jangan dipecat ya. Aku mengerutkan dahi dan ingin tertawa melihat tingkahnya yang sangat takut padaku. Kakek ini bicara apa sih? Mana mungkin aku memecat kakek. Makasih, Nak. Kamu sangat berbeda dengan Nyonya Farah. Nyonya? Mbak, Nyonya Farah suka marah kalau sudah datang ke sini. Ada saja yang salah dengan kami di matanya. Setauku, ibu dulu dipanggil Juragan Farah. Kenapa pekerja memanggil dengan sebutan Nyonya? Apa ibu berlaku buruk pada mereka selama hidupnya? Maafkan ibuku ya, Kek. Untuk semuanya, aku minta kerendahan hati kalian. Maafkan ibuku. Iya, Mbak, sahut mereka semua. Ya sudah, semua bisa bekerja kembali, seru Bang Dullah. Aku mendekati Bang Dullah yang senyum melihatku. Pria itu memberitahu jika ada masalah mesin yang sering mendadak rusak tiba-tiba dan itu menghambat kerja. Banyak pelanggan yang lari ke perkilangan lain untuk menggiling padi mereka. Padahal kilang padi milik ibu adalah terbesar di daerah kami. Apa sudah dibenerin, Bang? Sudah, Mbak. Tapi ya gitu. Herannya mesin mendadak rusak semenjak Juragan Farah meninggal. Saya tahu betul kalau ada beberapa mesin yang masih baru. Terkadang tanpa diperbaiki bisa beroperasi sendiri. Terkadang tanpa diperbaiki bisa beroperasi sendiri. Ruang kerja ibu di mana, Bang? Mbak. Bang Dullah menggaruk kepala. Ada apa, Bang? Ruang kerja Juragan Farah dikunci rapat. Dia tidak memperbolehkan siapapun masuk ke sana. Hanya dia saja yang boleh. Kalau ada transaksi, paling dia bernego di pojok sana, Mbak. Tunjuk Bang Dullah ke arah jendela luar. Jadi bagaimana aku bisa tahu tentang cara kerja ibu di sini, Bang? Nanti saja saya ajarkan apa saja yang biasa dilakukan Juragan Farah di sini. Terserah Bang saja. Aku mau berkeliling sebentar.
Kutinggalkan Bang Dullah bersama para pekerja lainnya. Langkahku mulai menyusuri ke belakang. Sebuah ruangan dikunci dengan memberi rantai beserta gembok. Aku rasa ini adalah ruang kerja ibu. Entah kenapa bisa digembok seperti ini. Kenapa dia tidak menyerahkan kuncinya pada orang yang ia percaya seperti Bang Dullah? Nanti saja ku cari tahu. Aku ingin berjalan-jalan kembali. Baru selangkah, kakiku meninggalkan depan pintu ruang kerja ibu. Aku malah dikagetkan dengan suara gedoran pintu dari dalam yang cukup kuat. Aku kembali mundur, menempelkan telinga ke daun pintu. Suara itu sudah menghilang. "Apa ada orang di sana?" tanyaku. Tidak ada sautan. Kuputuskan kembali berjalan. Namun ketukan itu kembali muncul. Aku menelan saliva karena perasaan ini mulai tidak nyaman. Netraku mengedar, memastikan ada orang lain di sekitar. Yang terlihat hanya beberapa pekerja yang tengah memuat padi ke dalam goni di halaman samping. "Siapa di dalam?" tanyaku, masih sambil menempelkan telinga untuk kedua kalinya di daun pintu. "Aku." "Mbak Maya lagi ngapain?" Refleks aku memejamkan mata sambil mengelus dada dan menarik napas sebelum menoleh ke belakang. "Bang Dullah." "Iya Mbak. Tadi saya cariin, ternyata Mbak di sini." "Ada apa sih Mbak?" "Ini kenapa digembok pakai rantai Bang?" Bang Dullah menaikkan bahunya. Pria itu sama tak tahunya denganku. "Bang." "Iya Mbak. Tadi aku dengar di dalam ada yang gedor pintu cukup kuat," jelasku. "Masa sih Mbak?" Mbak Maya lagi halu kali." "Aku serius Bang." "Biarin aja. Mungkin suara tikus kali." "Masa iya suara tikus? Seperti suara ketukan dari tangan orang." Percuma cerita sama Bang Dullah, gak percayaan orangnya." "Lah, wong memang gak ada apa-apa toh Mbak di dalam situ." Aku memijit pelan tengkuku. Kutinggalkan Bang Dullah sendirian di depan pintu. Aku masuk ke dalam, melihat pekerja yang sibuk memasukkan padi ke dalam mesin giling. Kulihat ada sebuah kursi di pojokan sana. Aku pun duduk beristirahat, menuangkan segelas air putih ke dalam gelas. Tatapanku berhenti pada sebuah nakas yang berada di sampingku. Lacinya sedikit terbuka. Aku membuka perlahan. Kutemukan tulang belulang dari binatang kecil seperti tikus dan kucing. Tapi kenapa ada di sini? Apa mereka tidak kebauan selama bekerja? Aneh sekali. "Mbak, ada pelanggan!" teriak Bang Dullah. Lekas aku menutup laci nakas dan bangkit menemui Bang Dullah bersama seorang di luar sana. Seorang pria bertopi koboi dengan kumis tebal melongok melihatku. Dia menyunggingkan senyum dari bibirnya yang hitam. "Saya Juragan Ferdi dari kampung sebelah," ucapnya memperkenalkan diri sambil mengulur tangan. "Saya Maya, anak dari almarhumah Bu Farah." "Ada apa ya Pak?" Aku tak menyambut tangannya karena melihat gayanya yang petentengan itu saja sudah risih. "Nama yang cantik, sama seperti orangnya."
langsung saja ke tujuannya, potongku. Maaf, begini Mbak, gimana kalau kita ceritanya di luar saja? Maksudnya biar lebih akrab gitu. Pak Ferdi malah cengengesan. Sama Bang Dullah saja kalau begitu. Saya nggak tahu menahu soal urusan yang Bapak maksud. Bang Dullah orang kepercayaan ibu saya, jadi dia yang lebih paham. Bang, mana kunci motornya? Bang Dullah dengan gugup memberikan kunci motor padaku. Segera ku tinggalkan mereka untuk kembali pulang ke rumah. Mbok pulang ya. Seperti biasa, Mbok Jani akan pamit pulang setelah jam 5 sore. Kenapa tidak menginap di sini saja, Mbok? Lagian kan Mbok Jani juga sendirian di rumah. Mata Mbok Jani mengedar ke sekeliling. Ia tampak begitu khawatir. Aku yang semula duduk di sofa menonton TV, beranjak menepuk pundaknya hingga dia kaget. Lain kali saja, Mbak. Kenapa sih, Mbok? Tidak apa-apa, Mbok lebih senang sendirian di rumah sendiri, ucap Mbok Jani seraya berbalik badan. Bukannya Mbok Jani pernah tinggal di sini sama ibu dulunya, ucapku menghentikan langkah Mbok Jani. Mbok, ada apa sebenarnya? Maaf Mbak, Mbok harus segera pulang. Nanti Mbak Maya juga merasakan sendiri. Mbok Jani buru-buru meninggalkan rumah. Aku menarik napas kasar. Entah apa maksud ucapan Mbok Jani. Merasakan sendiri. Merasakan apa? Tiba-tiba ponsel berdering. Aku segera mengangkat panggilan dari Mas Wawan, kakak pertamaku. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Dek, gimana kabarmu? Betah nggak sendirian di sana? Mas mau mengecek atau apa? Jelas aku tak betah sendirian di sini. Kenapa? Ada saja hal aneh semenjak aku pulang kembali ke rumah. Makanya suruh Mbok Jani menemanimu. Mbok Jani ndak mau Mas. Dek, sesekali bersihkan kamar ibu. Nggak baik jika kamar ibu kotor. Maksudnya? Iya, apalagi ibu meninggal tak wajar. Pasti banyak jin yang menyukai tempat itu. Mas, Hardiku. Hahaha, bercanda. Mas sama mbakmu juga anak-anak akan pindah ke sana. Biar kamu gak kesunyian lagi sendiri di sana. Mas lagi berusaha mengurus kepindahan kerja dari kantor. Kapan Mas? Belum tahu. Tapi diusahain secepatnya ya. Ya sudah, kamu baik-baik di sana. Nggih Mas. Aku sedikit lega. Mas Wawan akan tinggal di sini bersama keluarganya. Setidaknya aku tak perlu takut lagi dalam waktu dekat. Tak terasa malam pun tiba. Semua ruangan kuhidupkan lampu agar tidak terlalu tampak suram. Aku membersihkan diri di kamar mandi, menikmati guyuran air yang dingin. Segar sekali rasanya. Setelah itu berganti pakaian, mengenakan piyama berlengan panjang, karena memang hawa saat malam tiba sangat dingin, menusuk tulang. Aku beranjak ke ruang belakang yang menghubungkan antara ruang makan keluarga dan dapur. Aku tak sabar mencicipi masakan Mbok Jani yang sudah tersaji di atas meja. Aku menggeser kursi dan duduk mengambil piring. Tiba-tiba saja lampu padam ketika tangan ini sedang mengaduk sayur. Aku mengeluarkan ponsel di dalam saku piyama.
Kuhidupkan lampu senter, berjalan keluar rumah, memastikan skring listrik yang ternyata masih aman. Tokennya juga masih banyak. Kulihat di sekeliling, lampu dari rumah-rumah orang yang tak jauh dari sana masih menyala semua. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.